Macam tak betul je budak ni. A few moments later. Halo teman-teman, di video ini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan manajemen operasional. Manajemen operasional adalah suatu pendekatan atau fungsi manajemen yang bertanggung jawab untuk merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengendalikan berbagai aktivitas operasional dalam suatu organisasi guna mencapai tujuan operasionalnya. Tujuan utama dari manajemen operasional adalah untuk memastikan efisiensi, efektivitas, dan kualitas dalam proses operasional sehingga organisasi dapat mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjangnya. Manajemen operasional dibutuhkan dalam sebuah bisnis untuk mengontrol aktivitas produksi. Sebuah bisnis membutuhkan pengawasan terhadap beberapa unsur penunjang kegiatannya, seperti keuangan, pemasaran, dan juga produksi yang harus masuk ke dalam kegiatan operasional. Selanjutnya ada fungsi utama manajemen operasional. Fungsi utama manajemen operasional itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, dan yang terakhir pengarangan dan pengendalian. Selanjutnya di sini ada tingkatan manajemen. Yang pertama itu manajemen tingkat atas atau top manajemen, yaitu membuat keputusan strategi jangka panjang, menentukan visi dan misi organisasi. Yang kedua ada manajemen tingkat pertama atau first line management, yaitu mengelola karyawan sehari-hari, mengawasi pekerjaan langsung. Yang ketiga ada manajemen tingkat menengah atau middle management, yaitu menerjemahkan strategi menjadi tindakan, mengkoordinasikan departemen. Selanjutnya ada tujuan manajemen operasional. Salah satu tujuan utama manajemen operasional adalah meningkatkan efisiensi dalam proses produk perusahaan. Ini mencakup penggunaan sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku, dan waktu secara optimal untuk mengurangi pemborosan dan biaya operasional. Dengan efisiensi yang lebih baik, perusahaan dapat menghasilkan lebih banyak produk atau layanan dengan sumber daya yang sama atau lebih sedikit. Selanjutnya, ciri-ciri manajemen operasional. Yang pertama, bertujuan memproduksi barang dan jasa. Ciri pertama adalah manajemen operasional bertujuan untuk mengatur secara keseluruhan proses produksi barang dan jasa untuk menghasilkan pendapatan untuk perusahaan. Yang kedua, ada mempunyai kegiatan proses transformasi, yaitu proses transformasi adalah sebagai kegiatan atau kelompok kegiatan yang mengambil satu atau lebih input, mengubah dan menambah nilai bagi mereka, dan memberikan output untuk pelanggan atau klien. Yang ketiga ada terdapat suatu mekanisme pengendali sebuah pengoperasian, yaitu ciri terakhir dalam manajemen operasional adalah terdapat satu mekanisme dalam mengendalikan pengoperasian pada suatu bisnis, baik untuk pengoperasian langkah-langkah dalam proses operasional dasar harus diaplikasikan pada semua divisi bisnis, seperti meningkatkan kualitas produk, mengurangi limbah, dan meningkatkan penjualan. Selanjutnya, strategi manajemen operasional. Yang pertama, analisis dan pemerataan proses. Analisis dan pemerataan proses operasional yang ada adalah langkah pertama yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas.
Dengan melakukan analisis, perusahaan dapat mengidentifikasi pemborosan waktu, tenaga, atau sumber daya yang dapat dieliminasi atau dikurangi. Hal ini membantu dalam mengoptimalkan proses operasional dan mengurangi biaya operasional. Yang kedua ada penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi yang tepat dapat membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam operasional. Contoh penggunaan teknologi yang efektif adalah penggunaan perangkat lunak otomatisasi yang dapat mengurangi ketergantungan pada proses manual. Teknologi juga dapat membantu dalam pengumpulan data yang lebih akurat dan memantau kinerja operasional secara lebih efektif. Yang ketiga, ada pelatihan karyawan. Karyawan yang terlatih dengan baik akan lebih efisien dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Oleh karena itu, pelatihan karyawan mengenai proses operasional yang efisien sangat penting. Pelatihan ini membantu karyawan memahami bagaimana cara mengoptimalkan proses operasional dan mengurangi biaya operasional. Yang keempat dan terakhir, pengendalian kualitas. Pengendalian kualitas yang baik dapat membantu mencegah terjadinya cacat atau kesalahan dalam proses produksi. Dengan adanya pengendalian kualitas yang baik, perusahaan dapat memastikan bahwa produk atau jasa yang dihasilkan memenuhi standar yang ditetapkan. Hal ini membantu dalam meningkatkan kualitas produk dan layanan serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir, ada kesimpulan dari manajemen operasional, yaitu sistem operasional berperan membuat suatu produk sesuai standar operasi yang telah ditentukan dengan menggunakan proses produksi yang efektif. Tentunya, produk yang dihasilkan pun mampu memenuhi keinginan konsumen yang beragam. Setelah ini, diharapkan dapat mengaplikasikan sistem itu sehingga keuntungan yang dapat pun lebih banyak daripada sebelumnya. Hal yang perlu diperhatikan dalam operasional perusahaan adalah dengan adanya proses pembukuan yang transparan dan efisien. Dengan pembukuan yang benar, segala rencana dalam pengembangan bisnis akan berjalan secara optimal karena seluruh laporan keuangan akan tersaji secara faktual dan sesuai kenyataan. Sekian dari saya. Assalamualaikum